南龙侯，你可要多撑。韩道友，有2人联手，你做梦了！今日你难逃一死。一会儿啊，天下只有一者，说不定真有与他们一战之力呢。万指一线，至于姓韩的那排山起，需要些时间。他们用的是何盾术？应该是传闻中近似是劳烦韩道友拖延一下了。你的雷盾。 Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Ni Ying yang bertanya pada Han Li, apakah senior masih ingat dengan Xiao Cui? Han Li menjawab tentu saja aku ingat dengan murid Master Ma itu, lalu bagaimanakah kabar dari gadis tersebut? Ni Ying memberitahu jika dia bukan lagi gadis kecil, sebab dirinya sudah mencapai kor formasi. Xiao Cui juga sekarang telah menikah. Han Li berkata baguslah kalau begitu. Ni Ying berpikir jika senior Han Li telah berkeliling dunia, sehingga dia tidak akan mau lagi ke lembah Huan Feng, apalagi lembah Huan Feng telah mengkhianati senior Han Li. Han Li penasaran apakah mereka mendengar tentang kabar Namong Wan. Tang Minghua menjawab, jika senior Namong juga telah mencapai Nasken Sol, dan sekarang dia telah menjadi penatua di sekte kami. Minghua bertanya apakah kalian berteman? Han Li menjelaskan bahwa kita bisa dianggap teman lama, apalagi aku sangat berhutang pada dia, dan ingin selalu bertemu dengannya lagi. Minghua memberitahu meskipun senior Nan Gong jarang menerima tamu, tapi 3 bulan lagi dia akan menikahi penatua Wei, dan saat itulah senior Han Li akan dapat melihatnya. Mendengar pujaan hatinya mau menikah tentu Han Li menjadi sangat marah, yang hal itu tentu membuat Minghua sangat terkejut, sebab Han Li mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Namun Han Li mengingatkan jika kau tak perlu khawatir, karena aku hanya gelisah mendengar berita itu, sebab orang yang kucintai akan menikah dengan pria lain. Han Li bertanya lagi apakah di sektemu ada wanita bernama Nan Gongbing? Minghua menjawab tidak ada. Han Li bingung sebab seharusnya Nan Gongbing adalah sepupu dari Nan Gongwan. Han Li baru sadar rupanya orang yang ia temui waktu itu adalah Nan Gongwan. Pantas saja yang dikatakannya waktu itu terasa aneh. Singkat cerita setengah hari telah berlalu, Minghua bertanya pada Lei Wanhe, apakah benar senior Han Li berasal dari lembah Huan Feng sebelumnya? Lei Wanhe pun menjawab apakah menurutmu diriku telah berbohong? Minghua bilang agar Lei Wanhe jangan marah, sebab senior Han Li mungkin bisa mencapai Soul transformasi di masa depan, apalagi hanya dalam 200 tahun senior Han Li mencapai Nasken Soul, sedangkan Ni Ying baru mencapai Core formasi. Tak hanya itu saja, Minghua juga yakin dalam beberapa tahun ke depan, senior Han Li akan mempengaruhi seluruh situasi di Tianan. Minghua bingung mengapa senior Han Li tidak memilih lembah Huan Feng, dan justru malah pergi ke sekte awan jatuh, sedangkan Lei Wanhe merasa khawatir menjelaskan hal ini pada leluhurnya, sebab pion yang dibuang oleh sektenya telah menjadi Nasken Soul. Kembali ke Han Li yang berada di jalan negara Beiliang, ia berpikir jika pertemuannya dengan Nan Gongwan hanyalah kebetulan saja, dan mereka berdua akan menjadi orang asing setelahnya. Namun ia tidak menyangka akan jatuh cinta kepadanya. Han Li juga yakin kalau Nan Gongwan memiliki perasaan kepadanya, oleh karena itu Han Li berniat untuk menemui Nan Gongwan. Bahkan Han Li bilang jika kau hanya boleh menjadi istriku, dan aku tak akan pernah melepaskanmu lagi. Sin berpindah ke sekte Masket Moon, di sana ada seorang murid yang bertanya tentang Yuan Kun. Tapi seseorang menjawab jika Yuan Kun sudah pergi. Ketika mereka hendak pergi juga dari sana, tiba-tiba ada Sueling yang menghadang mereka. Lalu seorang pria memberitahu bahwa kami adalah murid dari sekte Masket Moon. Pria itu juga bertanya siapakah senior sebenarnya. Sueling menjawab jika aku sedang mencari murid dari sekte kalian. Sueling rupanya membawa mereka ke tempat Han Li. Han Li bertanya apakah tak ada kultivator lain yang melihat hal ini. Sueling menjawab jika semuanya aman, karena aku melakukannya dengan hati-hati. Lalu Han Li menggunakan tekniknya dan teknik ilusi milik Sueling,
untuk mencari tahu informasi dari para murid itu, dan kini Hanli telah berubah menjadi tubuh Yuan Kun. Kemudian Hanli yang menyamar sebagai Yuan Kun dimarahi oleh dua murid lainnya, sebab pelayan sepertinya tak boleh datang ke tempat ini. Yuan Kun juga bilang kalau ada seorang senior yang menyuruhku ke sini, dan aku harus memberikan sesuatu pada senior Nan Gongwan. Bahkan Yuan Kun juga bilang kalau senior ini memberikanku sebuah batasan. Dua murid di sana terkejut melihat batasan itu, sebab batasan tersebut sangatlah kuat. Setelah mengetahui kejadian ini, Yuan Kun pun diperbolehkan masuk, dan ia diberitahu tentang kediaman senior Nan Gongwan. Ia juga diantar oleh seorang wanita untuk masuk ke sana. Sesampainya di sana, Nan Gongwan menyuruh murid itu untuk pergi, sebab ia ingin berbicara dengan orang ini. Nan Gongwan melihat ke arah Yuan Kun, begitu pula dengan Hanli yang melihat ke arahnya. Lalu Nan Gongwan bertanya, apakah kau benar-benar Hanli? Hanli terkejut karena ternyata Nan Gongwan sudah tahu dirinya akan datang, tapi Nan Gongwan menyuruh Hanli untuk memanggilnya sebagai Waner. Nan Gongwan bertanya, apakah aku lebih cantik daripada selirmu? Hanli tak menyangka jika Nan Gongwan juga tahu tentang Mu Peiling. Bahkan Nan Gongwan sudah tahu tentang identitas Hanli, yang merupakan penatua dari Sekte Awan Jatuh. Hanli bertanya, apakah Ming Hua memberitahumu? Nan Gongwan menjawab, jika itu memang benar, bahkan aku tak percaya saat menerima pesan itu, apalagi dirimu telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang sudah mencapai Nasken Sol. Setelahnya Nan Gongwan pun mulai menyelidiki tentang Hanli, namun Hanli berusaha menjelaskan tentang selirnya yaitu Mu Peiling, tapi Nan Gongwan tak menyalahkan Hanli, lagi pula dirinya juga akan menikah dengan penatua Wei. Hanli bertanya, apakah kamu setuju menikah dengan pria itu? Nan Gongwan balik bertanya, lantas apakah kamu datang ke sini untuk membawaku pergi, atau kau hanya menemuiku sebentar dan pergi begitu saja? Hanli menegaskan, tentu saja aku akan membawamu pergi, karena aku ingin kau menjadi istriku, tak peduli siapapun yang ingin mengambilmu dariku, maka mereka harus berhadapan denganku terlebih dahulu. Nan Gongwan merasa terkejut mendengar perkataan itu, dan ia bilang, jika waktu itu aku sangat marah kepadamu, karena kau telah mengambil kesucianku yang telah kujaga ratusan tahun. Namun saat kembali ke sekte aku terus-menerus mengingatmu. Awalnya aku berniat untuk membunuhmu, tapi sebelum aku dapat melakukannya 6 sekte iblis menyerang, dan aku bertemu lagi denganmu. Saat itu kau sudah mencapai foundation establishment, yang membuatku jadi ragu lagi, bahkan jika kultivasimu terus meningkat, bukan mustahil bagi kita untuk menjadi pasangan. Hanli bilang, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi saat itu, tapi ketidakpedulianmu terhadapku membuatku depresi selama beberapa hari. Nan Gongwan tersenyum lalu berkata, sejak saat itu Sekte Yue mengalami kekalahan besar karena dikhianati oleh Spirit Beast Mountain. 6 sekte mulai mengevakuasi murid-murid mereka dari negara bagian Yue. Sebagai anggota muda Core Formasi aku juga ikut dievakuasi. Tapi aku punya teman baik di lembah Maple Kuning. Dari suratnya aku tahu ada rencana untuk menyelamatkan leluhur Ling Hu, dan kamu mungkin berada di zona bahaya. Diriku sangat terkejut dan hanya ingin menyelamatkanmu, tapi saat aku tiba semuanya sudah terlambat, pertempuran telah selesai, dan sebagian besar murid tewas, hanya beberapa saja yang berhasil melarikan diri. Aku tidak tahu apakah kamu selamat, diriku hanya bisa kembali ke sekte, dan membantu murid lainnya melawan aliran iblis. Aku terluka parah saat bertarung dengan kultivator Core Formasi, dan dikejar oleh beberapa junior. Setelah itu aku menghilang dan mengganti penampilan, dan menyamar menggunakan nama Nan Gongbing. Bukan karena aku tidak mau mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya, tapi aku tidak bisa bilang, bahwa aku datang menyelamatkanmu karena ingin menikah denganmu. Saat itu diriku terlalu banyak memikirkanmu, sampai tidak sanggup menunjukkan identitas asliku.
Aku juga tidak ingin kau ikut kembali ke sekte bulan bertopeng hanya karena diriku, sebab aku hanya ingin kau tahu siapa diriku sebenarnya, dan membantumu mencapai konformasi. Setelah itu kita akan menikah, tapi siapa sangka kau ternyata begitu serakah, atau mungkin karena keras kepala, dirimu malah mengambil batu roh, sehingga kau membuatku benar-benar tak berdaya. Setelah berkata begitu, dia tersenyum tipis dan menatap tajam ke arah Han Li, sedangkan Han Li bisa merasakan sedikit kebahagiaan di matanya. Tentu saja Han Li tidak tahu, jika dia setuju kembali ke sekte bulan bertopeng, pasti akan muncul pembicaraan soal pernikahan. Nan Gongwan memberitahu, setelah kita berpisah aku kembali ke sekte bulan bertopeng. Saat sekteku mendapat tempat di negara Beiliang, aku ikut ke negara bagian Yue untuk mencari Anda. Tapi info yang aku dapat mengejutkan, karena rupanya Anda diburu oleh sekte roh hantu, dan juga aku tidak tahu tentang detailnya. Tak lama setelah itu aku ditangkap oleh aliran iblis, dan dipaksa kembali ke aliansi 9 negara. Sejak itu aku tidak pernah mendengar kabar tentangmu, aku mengira mungkin kau sudah mati, dan perlahan aku bisa melepaskan semua perasaanku. Selama perjalanan aku berhasil memperkuat jiwaku, hingga menjadi penatua di sekte bulan bertopeng, oleh karena itu sekarang aku bisa berada di sini. Namong Wan bicara dengan tenang, ekspresi Han Li berubah-ubah mendengar cerita itu. Penjelasan Nan Gongwan yang jujur membuat Han Li memandangnya dengan rasa hangat yang lebih dalam. Tak lama kemudian Han Li bertanya, apa yang terjadi dengan Wei Liken? Nan Gongwan tersenyum dingin, Wei Liken. Aku tak sengaja bertemu dia saat dia bepergian beberapa tahun lalu. Aku tidak suka padanya, dia memang kelihatan mulia, tapi sebenarnya manusia licik dan tukang selingkuh. Aku dengar dia diam-diam menggunakan teknik menggambar yin pada 8 muridnya, sepertinya dia punya niat buruk untuk menikahiku, karena itulah aku menolak lamaran pertamanya. Han Li yang penasaran bertanya, jika awalnya kau menolak lamarannya, lantas mengapa sekarang kau akan menikah dengannya? Nan Gongwan tidak langsung menjawab, ia malah balik bertanya, apakah kau tahu tentang 3 Nas Chen Sol hebat di benua selatan surgawi? Ekspresi Han Li berubah serius, ia merasa ada yang tidak beres, ia pun menjawab tentu aku mengetahuinya, mereka adalah Nas Chen Sol di aliran kebenaran, aliran iblis, dan aliansi 9 negara. Tapi mereka cuma pura-pura akan memasuki tahap transformasi dewa, itu adalah cara mereka menjaga keseimbangan kekuatan di antara 3 negara besar lainnya. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Han Li yang bertanya pada Nan Gongwan, memangnya apa yang terjadi pada Wei Li Chen? Nan Gongwan menjawab, aku bertemu dengannya secara kebetulan beberapa tahun lalu, dan menurutku dia seorang pria munafik yang sangat sombong. Selain itu Wei Li Chen juga bukanlah orang baik, jadi karena hal tersebut diriku menolak lamarannya. Namun dia memiliki paman bernama Wei Wuya, yang merupakan salah satu dari 3 kultivator terhebat di Tianan. Tetua Agung Sekte Bulan Bertopeng saat ini dulunya adalah kakak perempuanku, dia selalu bertengkar denganku serta sangat serakah, lalu Wei Wuya dan kakak perempuanku memaksaku untuk menikah dengan Wei Li Chen. Tetapi Han Li bertanya apakah kau benar-benar akan menikah dengannya? Bukannya menjawab Nan Gongwan justru malah balik bertanya, kenapa kau tidak datang lebih cepat untuk menemuiku, padahal dirimu telah berada di tahap Nas Chen Sol. Tapi Han Li hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Nan Gongwan pun bilang, kita berdua sudah fokus pada kultivasi sejak masih muda, dan jika kita hidup bersama agar dapat mencapai hasil budidaya terbaik, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian telah mengetahui bahwa kau masih hidup, aku dengan hati-hati mempertimbangkan, dan akhirnya memutuskan untuk menerima dirimu. Han Li pun memegang tangan Nan Gongwan sambil berkata, sepertinya kau sudah memiliki rencana untuk melarikan diri dari sini. Nan Gongwan membenarkan perkataan Han Li,
sebab sekarang diriku bisa membatalkan semua kutukan, kecuali mantra yang digunakan kakak perempuanku. Jadi untuk menghilangkan mantra ini, aku harus mengambil sebuah token darinya dan menghancurkannya. Mendengar penjelasannya membuat Hanli berjanji, akan membawakan token itu untuk Nan Gongwan, tetapi Nan Gongwan menegaskan bahwa sebaiknya kita berdua melarikan diri saja, karena kakak perempuanku berada di tahap pertengahan jiwa. Hanli menjawab, bagaimana kita bisa tahu tanpa mencobanya terlebih dahulu? Meskipun tak berhasil diriku tetap bisa membawamu keluar dari sini. Setelahnya Hanli mulai memasang batasan-batasan yang belum lengkap di gua tersebut. Sementara Nan Gongwan mempersiapkan diri sebelum menemui kakak perempuannya, di tempat lain terlihat kakak perempuan Nan Gongwan yang berkata kepada seorang pelayan wanita, selama kau membantuku mengawasi Nan Gongwan, maka dirimu akan mendapatkan banyak manfaat. Dia bertanya pada pelayan itu, mengapa tiba-tiba sang adik menyetujui pernikahan tersebut. Pelayan wanita memberitahu, bahwa aku juga tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah Nona Nan Gongwan bertemu dengan temannya, dia langsung berubah pikiran. Pelayan wanita mempersilahkan kakak pertama untuk masuk ke dalam kamar Nan Gongwan, begitu pula Nan Gongwan yang telah bersiap menyambut sang kakak dengan pedang di tangannya. Tapi saat masuk kakak pertama terkejut, ketika melihat si pelayan yang secara tak terduga menyerang dirinya. Dengan gerakan cepat, kakak pertama menghalau serangan itu menggunakan tangan raksasa, dan ternyata pelayan wanita adalah Hanli yang sedang menyamar. Melihat Hanli tentu kakak perempuan pertama menjadi sangat marah. Dia memperingatkan Nan Gongwan tentang token yang masih mengikat jiwanya. Dia bahkan berkata, apakah kau berani melawan diriku? Dirinya juga bilang pada Hanli, mengapa Yang Mulia mencampuri urusan sekte kami? Apa Anda tidak takut jika nanti diburu oleh 6 sekte karena hal ini? Nan Gongwan mengatakan, apakah kakak pikir aku akan membiarkan kakak mengaktifkan tokennya? Lalu Nan Gongwan mengeluarkan kekuatan dahsyat misterius, sedangkan kakak pertama menggunakan 2 pedang yang kekuatannya tak kalah besar. Hanli juga segera mengeluarkan lonceng yang langsung menyerang kakak pertama. Adu kekuatan pun terjadi di antara mereka bertiga. Kakak pertama hanya tertawa melihat kemampuan Hanli serta Nan Gongwan. Dia bilang, hanya dengan keterampilan seperti ini kalian mencoba melawanku? Tapi dia tak menyangka, saat melihat Nan Gongwan yang menggunakan cincin Suzaku, tak banyak bicara Nan Gongwan segera melancarkan serangan lagi. Serangan dari Nan Gongwan mampu membuat token kutukan itu terlepas dari tangannya. Namun betapa terkejutnya Hanli, saat melihat cermin Ningguang yang digunakan oleh kakak pertama. Ia teringat dengan perkataan Nan Gongwan, bahwa cermin itu merupakan salah satu harta terkuat. Bahkan Yuanying saja takut pada cermin tersebut. Hanli berpikir, kalau cermin King Ning yang dia dapatkan hanyalah sebuah replika dari cermin Ningguang. Kemudian Hanli mulai memunculkan serangga emas, untuk membantunya menghadapi kakak pertama. Begitu pula dengan Nan Gongwan yang menambahkan kemampuannya menjadi lebih besar. Tak mau kalah, kakak pertama pun menggunakan teknik pedang iblis darah agar bisa mengimbangi mereka. Nan Gongwan bertanya pada sang kakak, apakah kau tak takut jika diserang roh jahat karena menggunakan teknik itu? Namun kakak pertama menjawab, belum terlambat bagimu untuk kembali pada sekte kita lagi. Hanli berkata pada Nan Gongwan, sepertinya dia ingin kau berkorban demi sekte Yanyu. Kakak pertama yang ternyata bernama Nan Gongyuan menegaskan, apa kau tahu adikku menolak menikah karena dirimu? Hanli bilang, walaupun aku tidak tahu apa yang dimaksud pedang iblis darah, tapi diriku menyarankan agar kau tidak bergantung padanya. Sebab mencoba menggunakannya untuk melawanku adalah hal yang sia-sia. Dengan marah Nan Gongyuan membalas, kalau begitu aku akan menyingkirkanmu lebih dulu, agar kau lihat apakah teknik ini berguna atau tidak. Hanli yang mendapat serangan tiba-tiba pun tak sempat menghindarinya. Kini kedua tangannya diikat oleh kekuatan pedang iblis darah. Menyaksikan hal tersebut tentu membuat Nan Gongwan sangat terkejut.
tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Hanli. Saat energi pedang itu akan melahap tubuh Hanli, Hanli dengan cepat mengeluarkan kekuatan guntur surgawi untuk menahannya. Nan Gongyuan pun tak percaya pedang iblis darah miliknya dapat ditahan oleh Hanli. Hanli berpikir kalau pedang iblis darah hampir setara dengan guntur surgawi miliknya, jadi jika serangan ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar akan merugikan mereka berdua. Oleh sebab itu dirinya segera menghancurkan serangan dari pedang iblis darah. Nan Gongwan serta Nan Gongyuan lagi-lagi dibuat tercengang oleh kemampuan Hanli. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi pedang iblis darah, dan siapapun yang menggunakan keterampilan atau senjata langka untuk menahan pedang ini, maka orang tersebut akan terbelah menjadi dua bagian. Tak hanya itu saja, ketika menggunakan pedang iblis darah, seseorang harus selalu waspada terhadap serangan balik dari energi iblis itu sendiri, karena jika tidak orang itu akan berubah menjadi iblis hingga mati. Jenis senjata seperti ini membuat para kultivator Tianan sangat menyukainya sekaligus membencinya. Nan Gongyuan yang semakin marah, kembali mengeluarkan ribuan pedang untuk menghabisi Hanli. Bahkan Hanli tak menyadari kalau ternyata dia merupakan seorang kultivator yang ahli dalam ilmu pedang. Tapi Hanli tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, sehingga Nan Gongyuan membuat formasi pertahanan agar terhindar dari serangga emas milik Hanli. Bahkan dirinya mencoba melarikan diri dari sana karena sudah terpojok. Namun usahanya digagalkan oleh Sueling, yang datang dan langsung mengikatnya dengan tali ungu. Tali ungu itu merupakan peninggalan dari Master Changkun, dan tali ungu disebut juga dengan Zi Chengdou, sebuah harta karun kuno yang sangat terkenal pada masanya. Walaupun tak dianggap sebagai harta karun tingkat atas, tetapi kemampuan bertahannya adalah yang terbaik. Setelah digunakan tali ungu ini dapat mencakup area yang sangat luas, bahkan Zi Chengdou dapat melindungi makhluk dalam jarak 100 mil dari bahaya. Tali ini juga sangat efektif untuk mempengaruhi musuh. Tak hanya itu, Zi Chengdou juga bisa melepaskan api sejati Yuyang dengan sendirinya, serta cukup untuk membunuh musuh yang memiliki kekuatan tinggi. Nan Gongyuan tetap tak mau menyerah meskipun keadaannya tak memungkinkan. Dia mulai menambahkan kekuatan pedang biru miliknya agar terlepas dari Zi Chengdou. Namun tak disangka Nan Gongyuan kini tak sadarkan diri dengan wajah tersenyum. Hanli yang penasaran bertanya pada Nan Gongyuan apa yang sebenarnya terjadi. Nan Gongyuan menjelaskan bahwa ini adalah efek dari pedang iblis darah. Efeknya juga mencegah jiwa seorang kultivator Nasken Soul meninggalkan tubuhnya. Hanli pun mengusulkan agar lebih baik kita menghabisinya saja sekarang. Nan Gongyuan memberitahu jika kita membunuhnya sekarang lalu pergi, maka hanya akan menimbulkan satu jiwa Nasken Soul baru di sekte Yan Yue ini. Dan jika hal itu terjadi, seluruh sekte akan berada dalam bahaya. Jadi sebaiknya kita hancurkan saja token kutukan ini dan segera pergi. Sebelum pergi, Hanli melihat sebuah cincin yang sama dengan miliknya dari kotak kayu Master Changkun. Dia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan cincin miliknya. Tapi Nan Gongyuan bilang bahwa cincin ini hanyalah senjata biasa. Kemudian dirinya menawarkan agar Hanli yang membawa pedang iblis darah, sebab aku tak mau mengembalikannya pada Nan Gongyuan karena sangat berbahaya. Selain itu, guntur surgawi milikmu dapat menangkal pedang iblis ini. 1 bulan kemudian terlihat Hanli yang sedang berada di kota Langtian, lalu dia kembali ke kediamannya bersama Nan Gongyuan. Di sana Nan Gongyuan bertanya, apakah kau akan ke kota Celestial seorang diri, dan mengapa kau tidak mengajak diriku? Hanli menjawab, aku baru mengetahui kalau senior Lu serta yang lainnya masih di kota Langtian. Diriku tak tahu apa mungkin itu semua karena serangan dari Fasi sehingga mereka terperangkap, jadi aku harus pergi untuk memeriksanya. Tapi aku tak bisa mengajakmu ke sana sebab jalannya penuh dengan bahaya, dan sebaiknya kau kembali ke sekte Luo Yun terlebih dahulu. Nan Gongyuan membalas, jika seperti itu aku tak akan menghentikanmu.
Ia juga mengingatkan agar Han Li tak lupa membawa harta karun miliknya untuk melindungi diri. Han Li pun merasa senang karena diperhatikan oleh Nan Gongwan. Tak berselang lama Han Li telah tiba di kediaman Biksu Yuanying. Melihat kedatangan Han Li, Mu Peiling menjadi sangat antusias. Han Li bilang, setelah beberapa hari tak melihatmu, tak kusangka kau telah mencapai tahap Foundation Establishment. Peiling menjawab, semua ini berkat ramuan milik Anda. Han Li juga bertanya, kau dan senior Lu tak pergi kemanapun, apakah karena penyihir itu? Belum sempat Mu Peiling menjelaskan, tiba-tiba saja terdengar suara dari luar yang bertanya apa rekan Tao ada di sini. Hal tersebut membuat Han Li penasaran siapakah orang ini sebenarnya. Mu Peiling memberitahu, dia bernama Bai Sujun yang merupakan murid seorang tetua sekte Tianji. Dialah yang menggangguku akhir-akhir ini. Padahal diriku sudah bilang kalau aku ini adalah selir milik Anda. Aku juga menceritakan hal ini pada senior Lu, tetapi senior Lu sepertinya memiliki beberapa keraguan terhadap tetua dari sekte Tianji. Han Li pun keluar untuk melihat pemuda itu. Bai Sujun segera memberi salam pada Han Li dan kembali memperkenalkan diri. Han Li bertanya, mengapa kau mengganggu selirku? Pasti ada tujuan lain kau melakukan hal bodoh seperti ini. Bai Sujun menjelaskan, senior C tak dapat menemukan informasi apapun jadi aku melakukan hal ini, dan diriku sangat menyukai selir milikmu, jadi jika senior Han bersedia memberikannya padaku, maka aku sangat berterima kasih. Karena kesal, Han Li pun mengeluarkan energi dahsyat yang membuat Bai Sujun terkejut, lalu Han Li menegaskan, bagaimana mungkin aku memberikan selirku pada orang lain? Dan kalian sekte Tianji pasti sedang merencanakan sesuatu. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li, yang mengeluarkan kekuatan besar untuk menyerang Bai Sujun, namun secara tak terduga datang Lu Weiying yang langsung menghalau serangan itu, dan ternyata dia adalah seorang tetua dari sekte Tianji. Han Li bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Sebab sepertinya kita tidak memiliki urusan satu sama lain. Tetua Lu Weiying menjawab, sulit jika aku menjelaskannya secara rinci sekarang. Sang tetua memberikan sebuah giok sambil berkata, jika Anda berkenan datanglah temui diriku di tempat tersebut malam ini. Setelah memberikan batu giok itu, dirinya segera pergi dari sana. Kemudian Han Li bertanya pada Mu Peiling, di manakah senior Lu dan yang lainnya berada? Mu Peiling memberitahu, para kultivator Nasken Sol berada di balai pertemuan, karena aku mendengar, siapapun yang telah mencapai tahap Nasken Sol dapat berpartisipasi. Setelah mendengar penjelasan darinya, Han Li pun bergegas pergi menuju balai desa. Sesampainya di sana, Han Li melihat senior Ciu yang bisa disebut juga senior Lu, bersama senior Lan yang telah tiba lebih dulu, lalu mereka mempersilahkan Han Li untuk segera duduk. Seorang pemimpin sekte Beiyi bernama Wu Peng berkata pada Han Li, aku dengar kau berhasil mencapai tahap Nasken Sol pada usia 200 tahun. Ternyata dirimu memang merupakan seorang jenius, di antara para kultivator hebat di Tianan. Pemimpin Wu juga memperkenalkan Nyonya Qi yang bertanggung jawab atas aliansi 9 negara. Tak hanya itu saja, ada beberapa orang lainnya yang dikenalkan pada Han Li. Di antaranya ada Dao You Gong dari Hua Dao, ada juga Xiao dari sekte Yuling, kemudian yang terakhir ada tetua Linghu dari lembah Huang Feng. Meskipun Han Li mengenal tetua Linghu, tapi ia memutuskan untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Lalu pemimpin Wu bilang, kali ini aku memanggil semua orang untuk membahas tentang situasi besar, yang mungkin terjadi saat kita bertarung dengan orang-orang Mulan. Rekan kita yang bernama Feng dan Tao Huan telah terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1, padahal lawan mereka hanya 2 orang di tahap Nasken Sol, tapi seni spiritual serta harta mereka sangatlah kuat. Hal tersebut mencegah keterlibatan jiwa Nasken Sol kita melarikan diri dan menyebabkan kematian. Terlebih lagi kedua orang itu dapat langsung menyerap jiwa orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran. Bahkan tak diketahui apakah mereka manusia atau makhluk lain. Selain itu mereka berdua juga dapat mengusir monster besar, serta menghancurkan formasi pertahanan kami.
Han Li mengatakan, kali ini mereka menggunakan metode kilat, dan sepertinya mereka akan memutuskan hasilnya sekaligus. Apakah mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga di pihak Mulan yang dapat menentukan kemenangan? Pemimpin Wu menjawab, bahwa apa yang dikatakan oleh Han Li memang masuk akal, sebab waktu dahulu bangsa Mulan selalu berpikir lebih lama sebelum bertindak. Pemimpin Wu pun memerintahkan semua sekte di Tianan untuk bersiap, dan ia berharap mereka semua dapat mengambil tindakan lebih cepat, kemudian segera kirim bala bantuan gelombang kedua. Kemudian Nyonya Qi meminta agar mereka merahasiakan diskusi itu untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kebingungan yang tidak perlu, dan aku akan memberitahu penetua Wei Wuya tentang peristiwa ini. Lalu kita lihat, apakah kita bisa mengumpulkan 3 kekuatan hebat untuk menangani masalah ini. Mereka semua lanjut membahas beberapa rincian lainnya, kemudian memutuskan untuk mengirim sekelompok orang, agar bisa memperlambat pergerakan Mulan. Semua itu mereka lakukan, agar bisa memberi waktu pasukan utama Tianan mempersiapkan diri. Setelahnya mereka mengakhiri pertemuan dan segera pergi dari istana. Lalu Han Li berpamitan pada Senior Lan serta Senior Lu untuk pergi menemui seseorang, tetapi Senior Lan bertanya pada Senior Lu, "Mengapa kau terlihat sangat khawatir?" Senior Lu menjelaskan, "Diriku memang khawatir kalau Han Li kembali ke lembah Huangfeng. Sebab aku mengetahui masa lalunya yang cukup sulit untuk dilupakan, dan sepertinya diriku belum pernah menceritakannya padamu. Namun biarkanlah semua berjalan dengan apa adanya, lagi pula jika saudara Han benar-benar ke sana aku tak bisa berbuat apa-apa." Sin berpindah pada Han Li yang telah tiba di tempat kediaman tetua Ling Hu. Di sana sang tetua mempersilahkan Han Li untuk masuk. Han Li pun langsung bertanya apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan. Tetua Ling Hu menjawab, "Apakah dirimu bersedia kembali ke lembah Huangfeng dan bertugas sebagai penetua? Karena aku ingin kau tahu bahwa usiaku tidak lama lagi, mungkin hanya dalam waktu 20 tahun diriku bisa saja sudah mati. Jadi selama kau bersedia kembali ke lembah Huangfeng semua ini akan menjadi milikmu, dan aku harap kau tidak menyimpan dendam padaku atas kejadian waktu dahulu." Han Li bilang, "Diriku tak mempermasalahkan masa lalu, sebab jika aku berada di posisimu mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Tapi saat ini diriku telah bergabung dengan Sekte Luo Yun, dan tak berniat pindah kembali ke Sekte Huangfeng. Sehingga lebih baik Anda mencari orang lain saja." Tetua Ling Hu pun menegaskan, "Namun bukankah Sekte Luo Yun masih memiliki 2 orang tetua? Tak hanya itu saja, bahkan tak ada kepuasan selain memegang semua kekuasaan." Han Li mengatakan, "Aku pikir kau telah membuat kesalahan, karena diriku bergabung dengan sekte manapun bukan untuk mendapat kekuasaan. Karena aku juga hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk berlatih." Namun Ling Hu memberitahu, "Kau mungkin belum mengerti seberapa besar manfaat yang didapat dari memegang kekuatan suatu sekte, dan dirimu tak perlu repot-repot mencari ramuan maupun bahan langka. Statusmu di dunia kultivator juga akan sangat berbeda. Dan bahkan jika kau benar-benar tidak tertarik sama sekali, apakah dirimu tak ingat sedikitpun persahabatan lama antara kau dan gurumu? Kau juga harus tahu bahwa banyak mantan muridmu di lembah Maple Kuning. Kalau dirimu tak menggunakan metode Nasken Soul milikmu, bisa saja lembah itu akan musnah dalam semalam oleh upaya gabungan sekte lain." Han Li mengatakan, bangkit dan runtuhnya sekte adalah hal yang sangat umum. Dan mengenai teman-teman seperjuanganku pada waktu dulu, mereka sudah punya takdir mereka masing-masing. Tapi tetua Ling Hu masih terus membujuk Han Li agar kembali bergabung dengan sekte Huangfeng. Dia bilang, "Bagaimana jika kau tak perlu menjadi penetua lembah Huangfeng, serta aku akan memberi 3 harta yang sangat berharga sebagai imbalan, kalau kau mau membantu lembah Huangfeng 3 kali selama hidupmu." Ia menjelaskan ketiga harta tersebut pada Han Li. Pertama ada perisai cahaya biru, kemudian ada botol Fu yang di dalamnya merupakan neidan atau pil, yang dirinya peroleh dari membunuh binatang iblis elang sayap besi tingkat 7.
Lalu yang ketiga merupakan batu giok jimat tangan iblis mistik yang berubah. Apabila ada sihir yang besar maupun harta karun kuno, akan kehilangan semua kekuatannya jika masuk ke dalam giok ini. Hanli akhirnya menerima ketiga benda langka itu. Dirinya juga berjanji akan membantu lembah Maple Kuning ketika sedang menghadapi masalah di masa depan. Mendengar janji dari Hanli, tetua Linghu pun bisa bernafas lega. Kemudian setelah pembicaraan mereka selesai, Hanli tak langsung pulang ke tempat tinggalnya, sebab dia justru pergi ke sebuah toko, sesuai dengan apa yang ada di slip giok pemberian Lu Weiying. Seorang pria pun menunjukkan jalan pada Hanli. Tetapi Hanli menyadari, ada pembatas di terowongan itu yang menghalangi indera spiritualnya, dan Hanli tak menyangka kalau tetua Nanlong lah yang mencari dirinya. Tetua Nanlong meminta maaf karena telah membuat Hanli salah paham. Lalu dia menjelaskan, bahwa kau sekarang menjadi target orang-orang itu, jadi aku khawatir kau akan disergap sehingga diriku melakukan hal ini. Tapi Hanli bertanya apakah ini karena kotak giok yang aku dapat. Lu Weiying langsung membenarkan hal tersebut, sebab sekte roh hantu berniat mendapatkan peta rute serta metode untuk masuk lembah iblis. Lalu kebetulan sekali Daois Han memiliki salah satu barang yang diperlukan untuk memasuki lembah itu. Hanli bertanya apakah yang kalian maksud adalah cincin hitam milikku? Mereka berdua pun membenarkannya. Hanli kembali bertanya benarkah cincin dua yin yang dibuat oleh penetua kuno, berasal dari meteorit ekstraterestrial. Nanlong Huo menjawab Anda memang berpengetahuan luas. Ia juga menjelaskan, kalau cincin yin bisa membuat seseorang tidak takut dengan cahaya yuan melukai tubuh. Lalu dengan cincin yang, orang tersebut bisa memanipulasi cahaya yuan agar menyerang musuh. Waktu dahulu Master Changkun mengendalikan cincin yin bersama rekan Daoisnya, mereka bahkan beruntung, karena berhasil melewati cahaya yuan tanpa cedera, jadi aku bersama Daois Xuanji ingin bergabung denganmu. Baru diketahui kalau Lu Weiying bisa juga dipanggil dengan sebutan Xuanji. Tetua Nanlong kembali berkata, nanti kita bertiga akan pergi ke lembah iblis untuk mengambil harta karun. Hanli menegaskan lembah iblis merupakan tempat yang paling berbahaya di Tianan, dan aku tidak ingin mati hanya karena ingin mendapatkan beberapa harta karun. Hanli bilang, lagi pula ada banyak kultivator Nasken Soul lainnya, kenapa kau harus memilihku? Tetua Nanlong memberitahu, selain bahaya pembatas serta pecahan ruang di lembah iblis, ada juga beberapa binatang kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu di antara mereka adalah binatang kodok api iblis yang seharusnya telah punah sejak lama. Api iblis merah langit miliknya sangatlah kuat, tapi saat aku melihatmu menggunakan api biru waktu itu, diriku tersadar bahwa mungkin kau bisa mengendalikan kodok api iblis. Hanli pun berkata apa kodok api itu menghalangi jalan masukmu ke lembah? Xuanji menjawab bukan cuma itu. Di sana juga ada mayat yang ingin sekali didapatkan oleh Master Changkun, namun kodok api iblis membuat sebuah sarang di dekatnya. Master Changkun saja tak bisa mengalahkannya, apalagi kami berdua. Hanli mengatakan, aku mengerti kalian berdua ingin diriku mengurus kodok api iblis, agar kalian bisa mengambil harta karun dengan bebas. Tetua Nanlong dengan semangat membenarkannya. Sebab selama kita mendapatkan tas penyimpanan kultivator kuno, maka harta karun di dalamnya cukup untuk kita bagi tiga. Hanli bilang, jadi menurut apa yang kalian berdua katakan, selama aku memasuki lembah dan hanya berurusan dengan kodok api iblis, maka jalan untuk mencari harta karun ke wilayah lain harusnya relatif aman. Hanli pun bertanya, lalu kapan kalian berdua berencana untuk pergi ke lembah iblis tersebut? Tetua Nanlong menjelaskan, retakan spasial di lembah itu terjadi setiap 50 tahun, dan akan ada periode yang relatif stabil selama 1 tahun, sekarang menuju periode stabil berikutnya paling cepat akan berlangsung 3 atau 4 tahun. Hanli berkata, karena masih banyak waktu maka aku harus mempertimbangkannya dengan seksama, dan 1 tahun sebelum periode stabil, diriku akan memberikan kalian 2 jawaban yang pasti,
bahkan jika aku tak jadi pergi saat itu, maka aku akan meminjamkan 2 cincin yin pada kalian. Han Li berpikir, karena dibandingkan dengan mereka yang usianya hampir berakhir, diriku masih terlalu muda untuk mengambil resiko besar seperti itu. Kemudian Xuanji memberikan token agar Han Li lebih mudah menghubunginya. Lalu Han Li kembali ke tempat tinggalnya. Di sana Mu Peiling memberitahu bahwa Senior Lu dan Senior Lan sudah menunggu Anda sejak tadi. Han Li pun sangat terkejut melihat mereka berdua, apalagi Senior Lu yang sangat antusias ketika melihat kedatangan Han Li. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang kembali ke Sekte Awan Jatuh. Sesampainya di sana Senior Lan bilang, kami membutuhkanmu kali ini untuk membantu aliansi 9 bangsa melawan bangsa Mulan. Namun pada pertemuan besok, kita tidak bisa membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula kita juga harus waspada terhadap aliansi 9 negara, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan 3 kekuatan utama kita. Han Li pun setuju dan akan mematuhi semuanya. Lagi pula dia tidak ingin melawan musuh. Sementara ada orang yang berkonspirasi di belakangnya. Senior Kan mengatakan, baiklah kalau begitu, kita akan bertemu lagi di pertemuan besok. Setelah itu ia pun segera pergi dari sana. Senior Lu merasa khawatir karena Han Li telah bertemu dengan tetua Ling Hu. Sebab ia takut jika Han Li akan kembali ke lembah Mapel Kuning, alias Sekte Huang Feng tempat dulu Han Li pernah tinggal. Namun Han Li memberitahu, jika kali ini aku mengunjungi seorang kenalan lama tetapi itu hanya sekedar reuni, dan kami tidak membahas hal-hal yang penting. Kupikir aku bisa kembali ke sekte setelah menyelesaikan semuanya. Tapi garis depan ternyata masih memanas, dan ia merasa sangat ingin kembali ke Sekte Awan Jatuh. Karena sudah tenang, Senior Lu pun segera pamit dan pergi bersama Senior Lan. Keesokan harinya di aula pertemuan, jumlah kultivator yang hadir meningkat drastis, membuat ketua sekte Beiye lengah. Ia berkata silahkan berbicara dengan leluasa. Oleh karena itu pada rapat dewan terakhir, mereka juga harus mempertimbangkan pendapat semua orang. Aturannya adalah apapun jenis misi yang diemban oleh kultivator tingkat tinggi, keempat kekuatan utama harus mengirimkan jumlah orang yang sama untuk berpartisipasi. Pasukan bala bantuan dari berbagai sekte masih dalam perjalanan, dan Han Li beserta yang lainnya telah bergegas ke garis depan. Di sana ada kultivator Ma dari Paviliun Haoran. Ia bilang ini adalah Gunung Naga Kuning. Aku sudah pernah ke sini 2 kali sebelumnya. Formasi pertahanan di sini cukup tangguh. Di masa depan kita harus mengandalkan formasi hebat ini untuk menghadapi lembah Mulan. Di sana juga ada Gu Suangpu dari Sekte Yuling, dan tentu saja Han Li dari Sekte Awan Jatuh. Di sana juga terlihat kabut hijau pekat menyebar ke seluruh gunung, dan terlihat beberapa kultivator berada di tengah kabut itu. Ada juga yang lainnya di luar kabut tersebut. Chong Yunxi dari Sekte Kingsu memberikan salam pada para tetua. Di sana juga ada adik kakak Murong dari Lembah Huang Feng atau Lembah Mapel Kuning. Han Li teringat dengan mereka. Rupanya mereka telah mencapai tahap core formasi. Ia bertanya apakah kultivator Ni baik-baik saja. Orang itu terkejut sebab Han Li juga kenal dengan senior Ni. Namun Han Li menjawab, wajar saja kamu tidak mengingatku. Karena kita hanya bertemu sebentar waktu itu. Temannya tak menyangka, jika mereka berdua bisa mengenal seorang kultivator Nasken Soul dari sektor awan jatuh. Namun Murong bilang jika aku tidak mengenal mereka. Tanpa berbasa-basi lagi mereka pun segera masuk ke tengah kabut hijau. Seorang pria bernama Daoi Lu merasa senang dengan kedatangan Ketua Ma dan Ketua Gu. Tetua Ma memperkenalkan jika Han Li berasal dari Sekte Awan Jatuh, dan dia baru berusia 200 tahun namun sudah berada di ranah Nasken Soul, bahkan mampu menjaga ketampanannya, sehingga membuat kita yang tua ini merasa malu. Dao Islu berkata aku baru saja menerima kabar, bahwa sekelompok penyihir telah menerobos lembah Tantai yang dijaga oleh Taois Bu. Mereka akan tiba dalam setengah hari. Kita akan membutuhkan dukungan dari semua orang saat itu.
Tetua Ma bilang jika ini masalah kecil, serahkan saja padaku. Jadi tidak perlu melibatkan Taois Hanli dan saudaraku. Ia juga berkata, bukannya aku mau pamer, tapi aku baru saja mendapatkan artefak ajaib dan ingin menguji kekuatannya. Seorang junior wanita akan mengantarkan Hanli ke tempat istirahat. Junior itu bertanya apakah senior Ni baik-baik saja, karena ia juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Hanli tak menyangka jika junior itu juga mengenal saudara Ni. Junior itu memberitahu, jika aku bisa menjadi murid Huadawu berkat rekomendasi dari senior Ni kala itu, tentu saja aku sudah kenal dengannya. Hanli merasa familiar dengan wajah dari junior tersebut, dan ia bertanya apakah namamu adalah Li Yingning. Junior itu terkejut dan ia bertanya, apakah Anda pernah mendengar namaku sebelumnya? Hanli tanya lagi siapakah nama ibumu? Junior Li menjawab ibuku bernama Mo Yuzu dan berasal dari negara Yue. Ia juga menunjukkan Li Ontin giok komunikasi spiritualnya. Lalu Hanli bilang harusnya sekarang kau sudah tahu siapa aku. Lantas apa yang ibumu katakan padamu waktu itu? Secara logika kau seharusnya bergabung dengan sekte roh kekaisaran, bukan sekte dermaga pedang. Junior Li menjawab, ibuku tidak banyak bicara. Hanya mengatakan bahwa itu adalah hadiah ucapan selamat dari seorang teman kultivatornya. Rupanya Junior Li tidak tahu tentang urusan ayahnya. Karena tak lama setelah menyadari hal-hal itu ayahnya mengalami kecelakaan. Hanli bergumam, sepertinya sebagian besar disebabkan oleh perselisihan internal dalam aliran iblis. Orang tuamu terjebak di tengah-tengah konflik tersebut. Lagi pula yang bertanggung jawab sekarang adalah kultivator dari sekte roh hantu. Hanli memberitahu sebelum memasuki dunia kultivasi. Aku dianggap sebagai kakak tiri ibumu. Mulai sekarang, panggil aku Paman Beladirihan. Hanli memberikan beberapa pil untuk kultivasi Junior Li di tahap core formasi. Ia juga memberikan bola yang terbentuk dari serangga emas, yang mana bola itu dapat menyelamatkan hidupnya jika dia dalam bahaya. Junior Li segera mengucapkan terima kasih kepada Hanli. Setelah Junior Li pergi, Hanli melanjutkan penyempurnaan api ekstrim ungu di tempat peristirahatannya. Kemudian datang Taois Lu yang merasa panik. Ia menyuruh Murong dan Li Yingning untuk memanggil Tetua Gu dan juga Hanli. Hanli pun segera datang ke sana. Daois Lu memperkenalkan tamu terhormat yang bernama Xia Yunhe dari lembah Tiantai. Yunhe meminta maaf karena penampilannya berantakan, sebab ia baru saja berhasil keluar dari kesulitan berkat intervensi dari Tetua Ma. Jika tidak itu akan sangat berbahaya. Ia menceritakan tentang binatang kuat yang sangat besar. Binatang itu menghancurkan formasi besar dalam satu pukulan. Aku juga terjebak oleh penyihir lawan dan tidak bisa menghentikan binatang tersebut. Tetua Gu bertanya berapa banyakkah yang mereka kirim. Karena jika mereka tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa menyerbu masuk untuk melenyapkannya. Tetua Yunhe menjawab, aku melihat 3 di antaranya, terutama salah satu penyihir yang sangat aneh. Seolah-olah dia berubah dari sesuatu yang asing. Kemudian terdengar suara genderang perang dari lembah Mulan. Mereka telah mencapai parameter formasi Tianan. Di sana terlihat 2 penyihir tingkat tinggi dari lembah Mulan, dan ada 1 penyihir misterius yang tak terlihat wajahnya. Seorang kultivator bertanya, Tuan Tianku, apakah kita harus menyerang dan menerobos masuk sekarang? Tuan Tianku menjawab, tidak perlu. Mereka akan segera keluar menemui kita. Benar saja, Hanli dan Daois Lu segera keluar. Penyihir Ku Yao berkata, apakah kalian ingin bertarung 1 lawan 1 atau pertarungan bebas? Tetua Ma berkata hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku akan melawannya. Tetua Ma segera mengeluarkan teknik Ki kebenaran Haoran. Sementara Chong Yun Si penasaran apakah penyihir itu sangat kuat. Daois Lu menjawab, tidak masalah, karena teknik Ki kebenaran Haoran cocok untuk melawan kekuatan apinya. Hanli mendapatkan pesan telepati dari Tetua Ma. Lalu Tetua Ma berkata, ular piton api itu ada padamu. Ini bukan makhluk roh biasa. Penyihir Ku Yao menjawab, rupanya kau memiliki mata yang tajam.
Penyihir Kuyao segera menggunakan ular apinya untuk melahap Tetua Ma. Namun Tetua Ma segera mengeluarkan teknik Taoismenya. Ternyata diagram Yin dan Yang mampu menahan ular api tersebut. Bahkan ular api itu sampai kesakitan. Daois Lu sangat senang. Karena kita berhasil mengepung lawan dalam sekejap. Chong Yunxi juga kagum. Sebab harta kuno milik Tetua Ma sangat menakjubkan. Dan ia yakin jika kita pasti akan menang. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.